Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih. Sebagaimana biasanya kita akan diberangkatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas kita, mari kita beri diri sejenak untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan pagi ini. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kini kami bersyukur Tuhan, kami rasakan berkat anugerah Tuhan, perlindungan Tuhan, sehingga pagi ini kami penuh sukacita dan kekuatan baru atas anugerah Tuhan. Berkati kami Bapa, lindungi kami dalam satu hari ini. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu, kami semakin dikuatkan. Mampukan kami untuk mengerti dan layakkan kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, pagi ini Kamis 10 Agustus 2023, nats renungan kita tertulis di Rom 8 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Abba, Ya Bapa. Di bahasa Batak, didok songonon. Aidangna di jalo hamu tod di hatuban, asa mangulahi mabiar. Tod di haana kodo di jalo hamu, mangasahoni do pajuwota Abba madok ali yamang. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, menurut William Barclay, dalam budaya Romawi apabila seorang anak laki-laki dipungut dan diterima ke dalam suatu keluarga, maka ia berada di bawah patria potestas. Artinya kuasa mutlak sang bapa atas keluarga. Waktu ia diadopsi, anak laki-laki yang baru ini kehilangan semua hak di keluarganya yang lama dan mendapatkan semua keuntungan anak sah dalam keluarganya yang baru. Dalam pengertian legal, ia mendapat ayah baru. Ia juga menjadi pewaris harta milik ayahnya yang baru. Anak kandung yang dilahirkan kemudian tidak akan mempengaruhi warisannya. Kehidupan lama sang anak ini dihapus, hutang-hutangnya dibatalkan seakan tidak pernah ada. Dalam tata hukum orang yang diadopsi sesungguhnya dan secara mutlak anak laki-laki ayahnya yang baru. Bapak Ibu Saudara-saudara, pengangkatan anak dalam budaya Romawi ini sangat berarti dalam pemikiran Rasul Paulus ketika ia menerapkan gambaran itu pada pengangkatan kita ke dalam keluarga Allah. Dan itu yang mau kita renungkan, kita simak di Rom 8 ayat 14 sampai ayat 15 ini. Dahulu kita ada di dalam kekuasaan mutlak dari tabiat kita yang berdosa. Tetapi Allah karena kasih setianya telah membawa kita ke dalam ikatan kasih-Nya yang mutlak. Kehidupan lama tidak lagi mempunyai hak atas kita. Allah lah yang mempunyai hak mutlak. Yang lama telah dibatalkan dan hutangnya telah dihapuskan. Kita mulai suatu kehidupan baru dengan Allah dan menjadi ahli waris seluruh kekayaannya. Bapak Ibu Saudara-saudara, jika demikian kita menjadi pewaris bersama-sama dengan Yesus Kristus anak Allah yang sejati.
Apa yang Kristus warisi, kita juga mewarisinya. Jika Kristus harus menderita, kita juga mewarisi penderitaan tersebut. Tetapi jika Kristus dibangkitkan untuk kehidupan dan kemuliaan, kita juga mewarisi kehidupan dan kemuliaan itu. Itu juga yang terkandung di Rom 8 ayat 17 setelah nats renungan kita ini. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, Paulus berkata bahwa sebagai anak Allah kita tidak menerima roh perbudakan lagi. Berarti penguasaan atau dominasi iblis terhadap kita sudah dihentikan. Kita telah bebas dari perbudakan, sebab ketika seseorang memberi respon terhadap anugerah Allah dalam Yesus Kristus, maka ia dibebaskan dari ikatan kuasa gelap, lalu menerima Roh Kudus dan diberi kemampuan untuk belajar mengerti firman Tuhan, sehingga tidak lagi dikuasai oleh keinginan-keinginan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Hidupnya dikuasai oleh kehendak Tuhan atau pikiran Tuhan serta oleh rencana Tuhan. Orang seperti ini disebut anak-anak Allah. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, sebagai anak-anak Allah, tidak ada hal apapun yang terjadi dalam kehidupan kita yang luput dari kendali Allah. Sebagai anak-anak Allah, kita juga memiliki tanggung jawab untuk hidup sesuai dengan kuasa kehidupan yang Roh Kudus telah berikan dalam hidup kita. Menjauhi dosa, menjaga kesucian hidup, memelihara persekutuan yang intim dengan Allah Bapa melalui perenungan firman Tuhan dan doa, mengasihinya dengan sungguh-sungguh, tekun mencari kehendaknya, serta menikmati pengharapan sorgawi. Maka Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, memang roh penurut, tetapi daging lemah. Itu juga kita diingatkan di Matius 26 ayat 41. Maksudnya, roh manusia memang berkehendak untuk taat, tetapi tubuh manusia dengan keinginan dosanya lebih kuat menguasai kehidupan. Roh manusia akan lemah untuk melakukan kehendak Tuhan. Untuk itu, supaya roh manusia dapat menjadi kuat, maka kita harus hidup dalam pimpinan Roh Kudus melalui terus mengkonsumsi firman Tuhan sebagai makanan rohani kita. Bapak Ibu saudara-saudara, di Matius 4 ayat 4 juga pernah Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Hakikat hidup Bapak Ibu saudara-saudara adalah bagaimana roh kita hidup seturut dengan Roh Kudus, yaitu roh yang diutus oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita dengan tekun benar-benar hidup sebagai anak-anak Allah dalam keseharian kita. Selamat berkarya, selamat melanjutkan segala aktivitas kita. Tuhan selalu memberkati dan melindungi kita. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, yang memberkati kami dan memberi kami kesempatan, dan kami boleh memberi diri kami sejenak untuk disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Mampukan kami memahami, mengerti, menerima kebenaran firman Tuhan. Ya Allah Bapa kami memohon, berikan kami kekuatan melakukan sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Mampukan kami Tuhan untuk selalu memelihara hubungan kami dengan Tuhan, setia kepada Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan, mempertahankan hak waris yang Tuhan beri kepada kami, sehingga kami adalah anak-anak-Mu yang layak, yang berkenan di hadapan Tuhan. Inilah kami Bapa, inilah kami Tuhan, berkati kami, sertai kami,
Dan biarlah kuasa Roh-Mu yang selalu mengayomi hidup kami, menguasai setiap hati, pikiran, dan roh kami. Apapun yang kami hadapi satu hari ini, apapun yang kami lakukan untuk melanjutkan segala aktivitas dan tanggung jawab kami serahkan segalanya ke tangan Tuhan. Tuhan berkati kami, Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu yang bekerja dan juga yang menganggur. Mari Tuhan, Engkau selalu melindungi mereka, jangan biarkan putus asa yang menganggur. Tetapi Engkau adalah sumber segala kebutuhan kami. Mampukan mereka untuk selalu mengandalkan Tuhan. Begitu juga yang bekerja, mari Tuhan Engkau berkati, biarlah pekerjaan yang Tuhan layakkan untuk mereka mampu memaknai bahwa itu adalah ibadah. Ya Allah Bapa kami serahkan saudara-saudara kami yang sakit, yang dirawat di rumah sakit, bahkan yang di rumah maupun yang dalam pemulihan. Mari Bapa, Engkau nyatakan kuasa-Mu untuk mereka. Juga saudara kami yang berduka, kami serahkan ke tangan Tuhan. Engkau hibur mereka. Jangan biarkan mereka putus asa. Jangan biarkan mereka mengandalkan pikiran dan kekuatannya sendiri. Biarlah Tuhan yang menjadi kekuatan mereka. Ingatkan Tuhan dengan kuasa Roh-Mu. Inilah kami Bapa, inilah kami Tuhan. Ampuni kami dari segala dosa kami. Dan terimalah doa kami di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.